Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mona Ervita SHMH, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek RI BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Hari ini saya akan berbagi pengalaman melalui video learning journal agenda 4, yaitu aktualisasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada coach saya, Dr. Alam Syaril, atau biasa dipanggil dengan Coach Ariel, yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran, dan semangatnya yang luar biasa kepada saya dan teman-teman di Angkatan 7 Kelompok 5. Nah, dalam hal ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti agenda pelatihan agenda 4, yaitu aktualisasi. Nah, jadi aktualisasi ini merupakan agenda terakhir dari serangkaian agenda pelatihan Latsar CPNS Kemdikbudristek, yang dimana agenda pertama itu saya telah lalui tentang wawasan kebangsaan atau bela negara juga, agenda kedua mengenai nilai-nilai berakhlak, dan agenda ketiga yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, di sini saya yang berada di unit kerja Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah menemukan beberapa isu aktual yang saya temui sebagai seorang dosen, yang dimana dapat saya bagi dalam dua klaster, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, dari manajemen ASN ini saya temukan 3 isu aktual, dan smart ASN ini juga saya temukan 3 isu aktual, sehingga dari ke-6 isu ini saya ambil satu. Saya tertarik untuk membahas mengenai metode belajar mengajar yang ada di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, dari isu aktual inilah saya telah melakukan serangkaian metode, yaitu ada yang namanya teknik APKL untuk menetapkan core issue. APKL ini adalah aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan, yang dimana gunanya adalah untuk menentukan kualitas atau prioritas isu tersebut untuk diselesaikan, sehingga dari setiap isu akan dinilai berdasarkan dari poin 1 hingga 5, yang menunjukkan bahwa semakin besar poin-poin tersebut, maka semakin penting isu tersebut akan dicarikan solusinya, seperti itu. Nah, dari penetapan core issue itu sudah saya temukan bahwa adanya perlu sekali yang namanya upaya optimalisasi metode belajar mengajar di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, di sini kenapa saya tertarik untuk menjadikan ini adalah bagian dari core issue, karena ada beberapa hal yang dapat dijadikan suatu penyebab, yang dimana penyebabnya ini adalah kurangnya daya pikir kritis mahasiswa, sehingga metode pembelajaran saat ini masih menggunakan metode passive learning, bukan active learning. Yang kedua adalah mahasiswa cenderung bosan, tidak fokus, dan kurang dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapkan. Dan yang ketiga, pembelajaran yang lebih individualis dan tidak melibatkan group discussion. Nah, sehingga penyebab-penyebab ini dalam bentuk 3 penyebab tadi saya lakukan teknik ada namanya USG. USG ini adalah urgency, seriousness, and growth. Ya, nah jadi dari ketiga masalah ini saya lakukan itu ya. Ternyata permasalahan mengenai metode passive learning dalam pembelajaran yang ada di bagian hukum pidana itu mempunyai nilai bobot skor yang tinggi, sehingga dari teknik analisis USG tersebut yang menjadi prioritas adalah yang itu metode passive learning pembelajaran yang ada di hukum pidana. Nah, kemudian saya melakukan analisis penyebab core issue dengan menggunakan teknik fishbone, yaitu dengan memuat place, people, machine, material, environment, and management. Nah, jadi dari teknik fishbone tersebut sehingga saya menemukan sebuah gagasan kreatif satu persatu, dan ternyata dari gagasan kreatif tersebut ternyata perlu ada namanya active learning method sebagai opsi metode pembelajaran terhadap mahasiswa semester 5 sampai semester 7 di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, dari gagasan kreatif tersebut saya melanjutkan dengan melakukan ada namanya draft matrik kegiatan. Nah, dari matrik kegiatan ini ada 4 tahapan kegiatan, yaitu
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dari perencanaan ini, dari matrik kegiatan ini yang akan diimplementasikan dalam kegiatan aktualisasi selama 30 hari di unit kerja setelah diadakan ujian seminar aktualisasi. Nah, dari perencanaan ini, yaitu kegiatan yang akan saya lakukan ada satu kegiatan, yaitu mengenai diskusi atau konsultasi. Nah, dari tahap kegiatannya yaitu saya akan melakukan konsultasi dengan mentor, dalam hal ini adalah Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, ada kaitannya nih dengan nilai-nilai substansi dari mata pelatihan, yaitu agenda kedua dan agenda ketiga, yaitu nilai-nilai berakhlak, nilai-nilai manajemen ASN, dan smart ASN. Nah, lalu saya juga diminta untuk meriletkan dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu di organisasi Universitas Sriwijaya dengan jargon rumah kita dan visi misi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, kemudian setelah perencanaan tadi sudah selesai, sehingga selanjutnya adalah melakukan persiapan. Persiapan ini melalui beberapa kegiatan. Nah, kegiatan ini yang pertama saya lakukan adalah melakukan pembuatan bahan buku saku metode active learning dan pembuatan video metode active learning untuk Fakultas Hukum. Nah, sehingga dari kegiatan ini akan menciptakan suatu output, yaitu ada namanya buku saku dan video, sehingga ketika produk ini sudah jadi akan disosialisasikan ke beberapa dosen dan dapat implementasikannya di kelas-kelas untuk mahasiswa semester 5 hingga semester 7 di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, tentu dari persiapan ini juga sama dengan halnya dengan perencanaan, harus ada nilai keterkaitan dengan substansi mata kuliah. Mata pelatihan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian juga diriletkan dengan penguatan isu organisasi, yaitu nilai rumah kita dan visi misi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, dari persiapan tersebut sehingga menciptakan suatu produk gitu ya, ada dua produk, yaitu buku saku dan video, bisa dibaca secara hard file dan bisa juga ditampilkan secara visual kayak gitu, untuk menciptakan rasa ada nilai inovatif dan biar adaptif, biar bisa diimplementasikan kepada para dosen. Nah, kemudian ada selain itu persiapan, ada juga tahap pelaksanaan yang ketiga. Dari kegiatan ini saya akan melakukan sosialisasi secara tatap muka kepada dosen-dosen yang ada di bagian hukum pidana. Kemudian saya akan membuat kuesioner pra-implementasi terhadap mahasiswa untuk melihat apakah metode pembelajaran selama ini mereka nyaman atau enggak kayak gitu. Dan kemudian terakhir saya akan melakukan implementasi metode active learning di beberapa kelas gitu. Nah, jadi dari persiapan ini juga sama, ada kaitannya dengan nilai substansi mata pelatihan dan kontribusi visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasi. Dan yang terakhir mengenai kegiatan yang lain adalah evaluasi. Nah, jadi serangkaian kegiatan dari awal perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, tentu ini menjadi evaluasi bagi saya sebagai seorang dosen. Kegiatan yang saya lakukan nanti adalah evaluasi bersama coach, mendiskusikan laporan kegiatan, dan yang terakhir adalah menyusun tindak lanjut. Nah, hal ini akan menjadi sustainable dari apa yang kita lakukan selama 30 hari ini dan dampak di kemudian hari gitu ya, dan mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan atau sustainable seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi organisasi, dan nilai-nilai yang ada di organisasi tempat saya bekerja. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tentu sudah saya sampaikan dalam timeline kegiatan, yaitu selama 30 hari dari pertengahan bulan Oktober hingga pertengahan bulan November, sehingga kegiatan aktualisasi ini lebih terimplementasi dengan baik, sehingga saya bisa membawa ini pada kegiatan selanjutnya, yaitu klasikal di Kota Lubuk Linggau selama 5 hari. Baiklah, demikian video learning journal yang saya sampaikan pada hari ini mengenai aktualisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.